Vito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik Bang Cebece dulur-dulur dimanapun berada dan tentunya kalau kita lihat ya geliat talenta-talenta di Sumatera Selatan lebih umumnya data atau lebih khususnya di Palembang juga ini luar biasa nih Bang Cebece. Kita menjadi bangga ya turut merasakan kebanggaan itu karena banyak nian dari Palembang, Sumsel tentunya ini menjadi juara dalam ajang-ajang nasional dan bahkan internasional juga ada kayak itu nama CBC ya. Di bidang tarik suara Palembang unggul. Di bidang pageant juga luar biasa. Termasuk juga kayak pemain sinetron, pemain film. Ini Palembang semakin melihatkan bahwasanya geliat dunia seni di Sumsel ini semakin mengalami peningkatan. Nah, termasuk juga kali ini di Perempatan Palembang edisi Sabtu tanggal 27 September 2025 ini kita sudah kedatangan 3 kawan-kawan dari Lenggang Manajemen Palembang. Kita pengen kepo, kita pengen tahu mengenai karya mereka kan kalau kita kepo di Instagramnya itu kayak ada Mbak Yani Yadin yang kemarin di acara RRI Fest juga sudah menghibur kita ya di sana dengan suaranya yang sangat luar biasa dengan dangdut klasiknya juga. Ini bikin kita jadi nyaman, syahdu dengar ke lantunan dari suaranya itu. Tapi kaget di ujung perjumpaan kita bakal minta untuk beliau nyanyi juga ya di sini ya. Dan langsung aja kita sapa ada siapa? Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ini Lenggang Manajemen Palembang. Siap. Ini kayaknya memang sudah ada asing lagi namanya ya. Tapi kita kenalan ulang lagi nih. Mungkin ada pendengar kita yang ada di rumah juga pengen tahu yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita juga di channel Pro 4 Palembang. Ini bisa menyaksikan langsung ada ketiga narasumber kita di sini ya. Yang pertama ini ada ketua dari Lenggang Manajemen. Yang pertama ada Kak Ricky Wiryawan. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Pro 4 88,4 FM Palembang. Semuanya sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu juga Cek Ilham yang ganteng dan baik Amin. Ini kita baru tahu ternyata nama kepanjangan Kak Ricky ini Ricky Wiryawan. Betul. Waduh, ini soalnya dalam kontak handphone tuh Ricky Lenggang. Lengketnya di situ ya. Oke, dan di sebelahnya juga atau sebelah kanannya Kak Ricky juga sudah ada Sinta ini apa nih? Anggra ini kok ini tipe nih. Oh, disingkat. Nama panggung ya. Sinta Anggra ini tapi kalau di panggung biasanya apa nih nama panggilannya? Tetap Sinta. Sinta juga ya. Ini masih sibuk dengan capcus ya kalau tidak salah tuh. Iya benar. Oke, personilnya ada siapa, Ve? Ada Mas Joko Hero. Halo Mas Joko. Ngeribu. Oke. Dan Mama Angel dengan Nah, Sinta. itu ketiga ini memang sudah kayaknya sudah mulai bergeliat juga ya di panggung-panggung ya. Luar betul. biasa sekali. Dan satu lagi nih yang spesial juga nih ada Mbak Yani Yadin. Selamat pagi Mbak Yani. Selamat pagi. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Luar sehat. biasa suaranya ini sudah ada. Sabar lagi kita pengen dengar kaki ya. Sama Mbak Sinta juga kaginya ya. Mbak Yani ini sebagai penyanyi dangdut juga. Iya. Oke, luar biasa yang sudah kalau kita hitung sudah berapa karya nih saat ini? Kalau untuk sudah rilis di channel YouTube-nya Yani Yadin itu baru 4 ya. Ada 4. Yang sudah di tag vokal itu sudah 4 juga. Sekarang kita sudah persiapan untuk pembuatan video klipnya. Oh, dalam proses untuk pembuatan video klip. Iya, Itu betul. untuk judul yang baru ya? Iya. Luar biasa sekali. Dan kemarin Kak Ricky dan juga Sinta waktu di acara RRI Fest
Mbak ini melihat kan, waduh, isi grupnya tuh nama-nama mau ngetop galau di situ. Apa dayo kita tadi yang cuma isi grupnya itu ini galau ya, tetangga galau. Oke, nah ini kita ke Lenggang Manajemen dulu. Kak Riki, apa kabarnya Lenggang Manajemen sekarang? Alhamdulillah, Lenggang Manajemen makin hari makin bergelimang. Itu kegiatannya makin banyak ya. Alhamdulillah kegiatannya makin banyak dari instansi swasta, ada juga pemerintah, dan juga kita alhamdulillah ada beberapa sedikit-sedikit iklan ya, sudah mulai memakai jasa kita dari Lenggang Manajemen. Dan untuk saat ini talent yang ada di Lenggang ada berapa tuh yang aktif? Kalau yang aktif ini nih mungkin hampir 10 lah. Ada 10. Ya, ada 10. Waduh, banyak juga ya. Ya, hampir. Jadi cuman memang ada beberapa yang memang intens nian untuk tampil, untuk konser misalnya. Ya contohnya yang ada di radio RRI sekarang, ini ada Mbak Yani Adin. Oh iya, sudah menjadi bagian dari Lenggang juga ya Mbak Yani ya. Luar biasa sekali tuh. Terus ada juga Sinta Anggra ini yang bersinergi dengan Mas Joko Hero dalam grup Koplo asal Sumatera Selatan. Oh, yang Capcus tadi. Capcus, betul. Selain itu kalau tadi disampaikan ke Riki, selain nyanyi ada juga iklan tuh kayak apa tuh? Menjadi talent pemainnya di situ atau langsung menggarap iklannya juga di situ? Kebetulan ada iklan beberapa tempat makan dan juga ada properti. Oh, itu. Kebetulan yang dipakai juga saya sendiri dan ada beberapa teman yang lain. Oke. Jadi memang Lenggang ini aktivitasnya itu di entertain ya? Di entertain. Kita jualannya di situ. Itu. Entertainnya. Tapi untuk kedepannya mungkin ada lini bidang baru lagi dak? Kayak kalau tadi kan nyanyi, ada juga iklan, jasa iklan tadi. Mungkin akan ada pembuatan film mungkin atau apa itu yang memang gebrakan baru dari Lenggang. Nah ini pertanyaan yang memang kita sukai ya. Jadi Cik Ilham ini pinter mancing pertanyaan. Mancing botol juga kalau 17-an ini. Apa tuh? Ya alhamdulillah Lenggang kalau untuk produksi film itu di 2023 akhir kita pernah membuat film seri. Oh, yang kemarin durasi itu 1 jam. Mahardika. Bukan ya? anak Mahardika. Oh, benar. Dari Sanggar Lenggang Mahardika. Oh, itu aslinya dari Sanggar Lenggang. Iya, itu di bawah naungan Lenggang Manajemen bersama Kak Erwin Janim. Iya. Sutradaranya waktu itu film perdana kita. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan salah satu aktor nasional asal Sumatera Selatan, Bang Ikram. Nah, itu kemarin bermain di film Dul Muluk Dul Malik. Oke. Nah, beliau juga mensutradarai film pendek produksi Lenggang Manajemen yang berjudul Hidup Tak Semanis Donat. Wah, ini tentu penuh pesan moral juga di situ ya. Iya, dan alhamdulillah baik di film Mahardika maupun di film Hidup Tak Semanis Donat, saya sendiri selalu menjadi penjahat di situ, alhamdulillah. Karena memang karakternya pas di situ ya. Karakternya antagonis memang. Coba kalau Cik Ilham yang ikut itu jadi penjahit malah di situ. Nah, memang kedepannya Cik Ilham kita memang ada rencana ya, insya Allah kalau dimudahkan rezeki dan jalan yang mulus, kita memang rencana mau membuat film dangdut. Nah, ini gebrakan baru lagi ya. Film dangdut, walaupun mungkin kayak kita coba dengan genrenya yang dangdut lah ya. Setidaknya walaupun bentuknya film pendek, setidaknya ada yang kita nuansa dangdutnya. Ada nuansa. Kebetulan kita punya penyanyi dangdut nasional di sini. Ada Yani Adin. Nah, mungkin lagu-lagu beliau bisa kita jadikan tema dalam film. Oke, menjadi referensinya di situ kagiannya ya. Mudah-mudahan ya. Oke, baik. Kami pengennya cek itu. Nah, kalau kita ke Mbak Yani-nya dulu sebelum ke Sinta, kita pengen tahu Mbak Yani kalau terjun ke musik dangdut ini sejak usia berapa tuh? Kalau tidak salah itu usia 40 tahun ya. Oh, jadi ini termasuk baru atau sudah lama sih sebenarnya? Termasuk baru juga. 3 tahun 2023. Oke. Menariknya bagaimana tuh? Baru sadar punya suara bagus atau apa ini? Yang jelas kalau di dusun ya. Kita tuh punya orang tua, mama dan papa itu serba takut. Oh, gitu. Serba takut untuk melepaskan anaknya apalagi untuk anak perempuan hijrah ke Jakarta, misalkan ikut ajang itu ya. Apa-apa gitu ya. Kenal dengan orang baru kayak itu kan. Iya. Karena mereka kata dia cak ini kaki ndak keruan-keruan. Nah, itu. Namanya orang tua memang wajar ya kayak itu ya. Jadi setelah Yani bersuami, alhamdulillah suami itu mendukung penuh. Pertama-tama tuh bikin lagu itu untuk lagu curhat. Oke. Kita dengan manajemen kita yang dulu kan,
Setelah selesai di situ ditanya oleh suami, jadi gawe kau ini yang apa nama tuh masuk di hati ini tuh apa? Cak itu. Apa buka musik, apa cak mano? Sebenarnya aku nih pengennya buka musik, tapi untuk kita perempuan ini agak-agak sibuk ya buka musik tuh. Kita nak melok ke sini ke situ, nak ngurus uang banyak gitu kan. Jadi di fokus ke bikin lagu. Itu. Jadi alhamdulillahnya Mbak Yani ketemu pasangan yang memang mensupport kayak itu kan. Dia juga selalu mengiringi kayak itu ya. Dan selain itu Mbak Yani ini asal dari desa mana? Siapa tahu pendengar kita yang ada di satu desanya jadi bangga juga nih. Iya, kalau aku nih asalnya dari desa Meranjat Tigo. Wah, itu. Muaro Meranjat itu namo terkenalnya. Kabupaten Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Luar biasa. Jadi banyak pindang di situ, Cek ya. Betul. Oke, nah ini ke Sinta juga kita pengen tahu ini The Capcus. Ini juga merupakan satu gebrakan terbaru juga ya. Awal untuk bergabung di The Capcus ini memang rekomendasi dari Lenggang manajemennya atau memang Sinta digait langsung oleh Mas Yoko ya untuk bergabung di sini atau bagaimana ceritanya tuh? Awal mulanya tuh emang digarap sama Mas Joko. Cuma didukung oleh Lenggang. Oh, sinergi yang kata Kariki tadi ya. Iya, benar. Jadi Mas Joko yang ngajak, karena kita ada Lenggang, izin sama ketua mengizinkan, lanjut. Iya, jadi memang ada restunya dulu dari Lenggang ya. Benar. Karena Sinta masih dalam naungannya Lenggang juga. Nah, kalau Kariki juga sebagai ketua dari Lenggang ketika ada peluang nih untuk talent di bawah naungan Lenggang. Biasanya apa yang perlu dan harus dipegang tuh bagaimana tuh? Ada regulasi memang yang dibikin oleh Lenggang atau seperti apa? Kalau untuk yang sifatnya profesional, biasanya kita pasti ada regulasi. Karena Lenggang ini kan, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berbadan hukum. Oh sudah. Ya. Bentuknya apa tuh? Kita mempunyai akta notaris resmi dan alhamdulillah didukung oleh salah satu notaris yang senior lah di Palembang. Tidak usah sebut nama ya, Pak Yandes. Nah jadi beliau salah satu notaris yang mendukung kegiatan seni karena beliau sendiri sebenarnya pelaku seni juga. Berjiwa seni juga. Bahkan beliau pengen mengeluarkan single terbaru sebentar lagi akan kerjasama dengan Lenggang. Nah jadi kalau untuk beberapa kegiatan yang sifatnya komersil maksudnya itu kita akan tetap komitmen bentuknya tetap komersil. Pada saat sifatnya sosial kita juga akan sifatnya sosial. Iya. Jadi lebih fleksibel. Jadi dilihat dulu bagaimana bentuk kerjasamanya. Bentuk acara, betul. Bentuk acara, bentuk kerjasama, setidaknya ada value, sama-sama mendapatkan value. Iya. Dan ini menarik kita kembali ke Mbak Yani tadi ya, di usia yang baru-baru ini diketahui untuk terjun serius di dunia dangdut. Pada saat itu tadi di awal cerita bahwa orang tua memang belum begitu memberikan izin ya karena banyak pertimbangan, apalagi anak perempuan kan pada saat itu kan. Dan dari sini ketika sudah mulai mengenal dangdut, kenapa memilih musiknya klasik nih, dangdut klasik? Karena memang jiwanya Yani Yadin di situ. Di dangdut klasik, dangdut Melayu ya. Ya memang jiwanya di situ. Oh di situ memang. Dengan pasangan tadi memang dia kayaknya memang ketemu. Oh feel-nya memang di sini nih. Sejiwa memang. Tapi kalau pada saat pertama kali ketemu dengan Lenggang nih, bagaimana ceritanya juga tuh? Ketemu dengan Lenggang ini awalnya tuh dari seorang konten kreator Bintang Layo Oh, Cek Bintang Layo tuh. Bintang Layo. Jadi katanya Yan, yuk ya bagusnya. Ada yang menaungi. Hubungi ke Kak Riki gitu kan. Jadi alhamdulillah. Tukar-tukar nomor handphone WA segala macam itu. Jadi ketemulah sama Kak Riki. Ya terima kasih sama Kak Riki nih. Yani ini diterima dengan sepenuh hati ya di sini. Disambut ya. Disambut. Jadi agak tersanjung lah saya itu. Akhirnya terbangunlah kerjasama ini berjalan sampai dengan saat ini ya. Dan kalau kita lihat untuk di dunia dangdut, menurut Cek Yani Dewe tantangannya ada enggak sih kalau dari dangdut klasik ini? Tantangannya yang mungkin cengkoknya kali ya. Nah, tekniknya kayak teknik dan juga cara mengenakan lagu.
Kalau Cik Yani setiap bikin lagu itu kenonyo di situ. Makanya Cik Yani kalau setiap dipinta jadi juri, dipercaya jadi juri, ya itulah yang Cik Yani selalu komentari dengan para peserta Cik itu. Oke. Ya kadang-kadang Cik Yani itu dibilang judes ya. Padahal seperti itu memang nyatanya. Memang karakternya memang kayak itu kan. Iya. Okay. Memang karakter cek kayak itu Cik Yani-nya. Sudah itu setiap kita pembuatan single lagu, kita rekaman di studio, memang nggak suka keno cak itu, kenonyo di cengko, cara teknik vokal dan juga cara mengenakan lagu. Oke. Dan biasanya kan penyanyi itu ada ciri khas tuh. Kalau Cik Yani ini yang menciri khasnya di dunia dangdut tuh apa tuh? Ciri khas suara apa cak itu? Keseluruhan. Kayak contoh Inul goyang ngebor kayak itu kan. Mungkin Cik Yani dengan teknik lagu yang selalu melo atau apa kayak itu. Iya, lagunya tuh melo, lebih ke timbernya, katanya ya, kata yang mendengarkannya, menikmati lagunya ya. Timbernya Mbak Isdahlia, juga Epita Mala katanya. Iya. Ya. Memang sih kalau suaranya kaget Manca Bica tidak diragukan lagi tuh. Alhamdulillah. Lagi di ujung acara kita bakal nyanyi sama-sama juga ya. Nah ini kalau ke Sinta lagi pertama kali untuk terjun juga nih bergabung atau mencintai dunia musik lewat Capcus ini, bagaimana ceritanya pada saat itu? Ada suatu audisi atau pertemuan apa dengan Mas Joko yang di sini sebagai produsernya kali ya? Iya betul. Bagaimana tuh ceritanya? Ceritanya tuh dari ya Mas Joko itu kan awal mulanya temennya Kak Riki sama Kak Wawan. Nah karena aku deket sama Kak Rika Nalenggang jadi sering ketemu. Oke. Nah itu kan sering kumpul karaokean. Nah mungkin Mas Joko lihat ada potensi cara ya. aku nyanyi, mungkin kan ada inisiatif, yuk kita ajak Mama Angel, dia manggil aku Mama Angel. Oh iya namanya ya. Jadi aku bilang agak sedikit ragu, Mas, yakin gak sih kalau mau ngajak aku bilang kayak gitu kan. Karena kan aku emang cuma hobi nyanyi loh, bukan maksudnya ada potensi buat kayak artis atau bukan ada aku itu. Tapi alhamdulillah Mas Joko percaya, aku yakin kamu bisa. Oke, nah kalau The Capcus ini genrenya lebih kemana tuh? Ke koplo. Koplo. Iya benar. Koplo yang memang koplo full, tapi tetap ada nuansa sumselnya juga atau koplo pada umumnya? Kayaknya koplo pada umumnya juga. Tapi Mas Joko tuh orangnya kayak misalnya ada itu dirubah lagi. Oke, baik. Kalau misalnya ada itu dirubah lagi. Gitu. Itu jadi memang ada selalu inovasi ya, yang dilakukan oleh Mas Joko sebagai penggarap dan juga sebagai musisi yang mengawali Capcus ini tadi ya. Benar. Oke, nah kalau Kak Riki tadi menurut informasi Lenggang ini baru selesai tampil. Iya betul. Di mana tuh tadi malam tuh? Makanya suara kami bertiga ini habis. Nah ini. Jadi sudah tampil terus begadang pula kan. Itu. Jadi semalam tuh alhamdulillah ada salah satu lembaga sekolah internasional di Sumatera Selatan ini itu mengadakan event tahunan. Mungkin Cik Ilham pernah dengar Sriwijaya Lantern Festival. Oh Lantern, ya. Tahu tuh. Jadi minggu kemarin kami tampil itu grup Lenggang Manajemen dan The Capcus. Oke. Nah itu membawakan genre masing-masing, nyanyi dangdut, terus kemudian saya lagu Tembang Kenangan, Sinta dan grupnya The Capcus ini bawa lagu koplo. Nah namun di akhir acara minggu kemarin ketemu panitia, nawarin lagi. Oh itu untuk mereka tertarik dan mereka yakin ini bahwa kayaknya ini lagu dangdut koplo aja lewat, apalagi lagu Tembang Kenangan kan. Jadi ditawarin, Kak Riki mau nggak timnya minggu depan mengisi acara Tembang Kenangan khusus. Makanya kami langsung oke kan. Kebetulan memang ya jujur SLF ini salah satu panggung besar di Palembang. Walaupun secara regulasi tadi itu kita nggak bersifat komersil. Itu. Tapi tetap ada mereka juga ada cara lah kata Palembang. Benar. Setidaknya kita dapat beberapa kontribusi dalam bentuk yang lain. Makanya kami terima tawaran ini dan alhamdulillah semalam berjalan lancar. Masing-masing membawakan lagu kesayangannya masing-masing. Lagu andalan ya. Ya ini membawakan lagu pop. Ya biasa nyanyi dangdut, lagu pop insya Allah lewat. Sinta juga kan sebenarnya genrenya Sintanya juga genrenya dangdut. Oh iya, dangdut kan bisa juga pasti ya. Membawakan lagu lagu pop dan dia semalam berduet sama salah satu penyanyi di Capcus juga, Wawan Ngeribu. Oh itu. Ya jadi beliau duet, ada juga yang Wawannya sendirian. Nah saya duet sama Angel. Adanya Mbak Sinta ya. Sinta yang juga bertalent, selain nyanyi beliau juga main film. Nah, jadi berduet sama Angel. Kemudian saya nyanyi lagu
daerah saya, lagu barat gitu. Oke. Sebenarnya kami bertiga ini Cak Ilham, genre kami sama, metal, Melayu total. Oh. Ya, Mendayu-dayu ya. Mendayu-dayu. Nah makanya alhamdulillah kita selalu mendapat kepercayaan dari salah satu sekolah tersebut yang mungkin sudah tahu ya, Sekolah Matria Wira. Itu di tahun-tahun sebelumnya juga kita ngisi. Jadi total kita sudah 4 kali tampil. Oh jadi memang sudah rutin ya hampir setiap tahun. Sudah rutin dan biasanya ditawarin oleh panitia. Oh begitu. Dan ini kalau kita ke panggung, panggung besar. Kemarin kalau juga sempat nge-MC di ulang tahun Palembang di PKB. Dan juga termasuk di Bidar juga kan. Jadi punya kesempatan di situ melihat penontonnya begitu sangat banyak, apalagi di Benteng Kota Besar luar biasa penuhnya. Nah yang pengen tahu mental dari Kak Ricky, Sinta dan juga Mbak Yani, bagaimana sih untuk menaklukkan rasa nervous ketika di hadapan ribuan atau bahkan ratusan ribu penonton yang menyaksikan kita? Kalau Mbak Yani kayak apa tuh? Kalau aku untuk tampil ke panggung-panggung besar itu biasanya laki yang ngajari dulu. Oh, malah justru dia yang punya tekniknya ya. Dia ngajari cak ini kata dia kan. Terus begitu nak tampil itu di WA juga, kamu tuh kaget cak ini Bu, cak ini. Iya. Terus selalu cara, diingatkan ya. Cara berpakaian juga kan. Tampilnya tuh sopan cak mano misalkan itu kan. Kalau suami tuh ya sampai kata dia cak ini katanya. Kan biasa suka nyanyi di pesta-pesta. Ya seperti itulah. Anggap bae di depan itu dak kate wong itu. Jadi kita lebih berani kayak ya. Apa di depan kacau. Yang jelas katanya jangan lupa tadi salam dulu. Nah, ini ya banyak lah sampai pagi ini pun nak ke masih tetap RRI wah, juga luar biasa. tetap di WA. Jadi peran dari suami ini memang besar nih ya untuk Mbak Yani ya. Karena tanpa dia mungkin Yani Yadin tidak akan membuat lagu. Itu. Karena mama sama papa masih tetap takut. Benar. Takut kaget jadi rumah tanggo cak mano. Terus kaget Jakarta itu udah kate keluarga siapa cak itu kan. Itu ya. Kaget hilang kau tuh cewek betino cak itu. Memang sih bang tua kita tuh selalu memikirkan yang buruk dulu untuk kita ya. Tapi alhamdulillah dipertemukan oleh Tuhan pasangan yang begitu sangat membantu dan juga mensupport tadi. Akhirnya bisalah berjalan saat ini sudah ada 4 lagu ya Cak Yani ya tadi ya. Karena dia tahu hobi kita itu kan di nyanyi, khususnya di dangdut kan. Jadi kata dia sudah kepalangan hobi, kata dia becaknya ada pacak lagi nih. Dibendong lagi ya. Iya, sudah pembawaan lahir. Kita bikin lagu nian katanya. Nah, kalau Cak Yani pernah kolaborasi dengan musisi nasional siapa itu dalam proses pembuatan singlenya? Dalam proses pembuatan singlenya itu musisi nasional yaitu Mas Suto Pranto, Zul Jamba, Acip Jailani. Itu pencipta lagunya. Kalau Mas Suto Pranto itu pencipta lagunya Semakin Sayang Semakin Kejam. Oh lagu gitu. Iya terus Goya, Mbak Rita. Oh lagu Goya itu. Iya sudah tuh Minawati Dewi. Yang lagunya apa ya lupa aku judulnya, Pantang Bagi Diriku. Oh itu kalau lagu itu ya. Nah, ya. Terus banyak lagi itu. Sampai sekarang pun beliau tetap Santa Hoki katanya tuh. Santa Hoki itu apa tuh yang kemarin cerita tuh? Yang lagu apa ado ininya Setangkai Bunga Padi. Setangkai Bunga Padi itu. Kalau Mas Jul Jamba itu pencipta lagunya Bang Megi Z, Pabrik Uang kan. Kalau Acip Jailani itu dia lebih ke arranger. Seperti arrangernya lagu Mbak Iis Dahlia, Bagai Ranting yang Kering itu Bang Acip Jailani. Jadi ini bukan project main-main lagi ya. Kalau sudah nama-nama besar itu yang sudah dilibatkan, artinya memang Mbak Yani sudah siap lahir batin untuk terjun ke dunia musik dangdut. Betul. Nah melihat perkembangan dunia dangdut yang saat ini kayaknya semakin mengalami kemajuan ya. Banyaknya anak-anak muda yang luar biasa dengan teknik menyanyi dangdutnya. Ini Mbak Yani melihatnya kayak apa tuh? Kalau Mbak Yani melihatnya ya bersyukur. Berarti dangdut itu banyak bibit-bibit juga perubahan. Tapi maksud Mbak Yani jangan lupakan dangdut yang full original. Nah itu dangdut klasik Cak Jiwang tuh ya. Karena itu marwahnya musik dangdut tuh di situ. Betul. Baik. Nah kalau Sinta bagaimana tuh? Bakal nyoba nyanyi dangdut juga atau bahkan pernah nyanyi dangdut juga di atas pentas kayak itu?
Kalau nyanyi dangdut emang sering nyanyi dangdut sih Sering ya. sebenarnya. Koplo ini baru gabung di Capcus saja koplo. Lebih banyak ke dangdut sih, Cek. Ke dangdut. Tapi kembali dengan pertanyaan semula untuk menaklukkan rasa gugup di pucuk panggung, apalagi di Lentren itu kan lumayan tuh panggungnya besar tuh. Bagaimana tuh biasa hal yang dilakukan? Kalau Mbak Yani tadi kan koordinasi dengan rumah yang selalu WA kasih support kayak itu. Kalau Sinta bagaimana tuh? Aku ada juga kayak Mbak Yani tadi kan, anggaplah tuh panggung tuh punya gak kita. ada orang, ya punya kita kan gak ada orang gitu. Oke. Jadi kadang ada juga sih Cek kalau suka gemeteran. Manusiawi itu ya. Lebih ke mic. Kalau aku lebih ke mic. Dipamit ke mic-nya bukan? Nah maksudnya tuh kalau misalnya mic tuh agak. Oh iya. Ada kan suaranya agak gede. Iya. Itu sebenarnya bukan suaranya, cuma mic-nya yang ya. Jadi ada pengaruh ya. Iya benar. Jadi cara nenangnya itu tenang. Tapi katanya tarik nafas, buang nafas, iya, buang nafas. Sampai dalam hati itu tenang, tarik nafas. Pokoknya intinya kamu bisa, kayak Itu. gitu. Jadi ngasih semangat dewek untuk diri dewek Iya, juga. benar. Luar biasa seni. Padahal dalam hati dia, Allah bisa, tidak bisa. Oke, nah kalau Kak Riki bagaimana tuh? Ada teknik khusus lagi beda? Atau sama kayak Mbak Yani sama Sinta tadi? Kalau teknik khusus tuh sebenarnya enggak kate. Tapi setiap aku manggung, aku selalu niatkan manggung ini untuk beribadah. Jadi aku ikhlas melakukan ini, tulus. Jadi masalah dia dapat duit atau tidak, dapat syukur tidak, jangan itu baik. Jadi yang penting kita ikhlas dulu. Jadi pada saat kita melakukan hal yang ikhlas, kita pasti tidak akan pernah ragu. Jadi kalaupun nak sebesar apapun panggung, nak ada pejabat, ada artis lain juga yang lebih senior, insya Allah kita udah akan gugup, gitu. Karena kita sudah menjadi bagian dari mereka. Gitu. Jadi mental kita sudah siap di situ ya. Lebih enak kita tuh menyatu dengan pendengar atau penonton. Jadi kita udah ada canggung lah, insya Allah. Nah kalau di Lenggang ini pernah ada pertemuan khusus nggak? Setiap rutinnya tuh mungkin 1 minggu 1 bulan dengan talent-talent, apa yang perlu dievaluasi kayak itu ada nggak? Betul. Jadi di Lenggang sampai saat ini kita kebetulan ada arisan. Oh ada. Ini salah satu cara untuk cara untuk kami berkoordinasi secara langsung. Selain kami punya grup kan, ada grup WhatsApp kan. Nah jadi dengan kita bertemu langsung biasanya kita akan sharing. Kadang-kadang bukan cuman tentang kegiatan seni yang kita sharing ke, ujung-ujung kadang-kadang kegiatan yang lain, gitu, bisnis misalnya. Atau mungkin ada sedikit-sedikit problem yang bisa kita pecahkan bersama gitu. Jadi Lenggang ini lebih ke manajemen yang sifatnya kekeluargaan. Gitu. Dan dari awal sampai dengan saat ini memang sudah ada pergantian talent atau tetap konsisten dengan yang sekarang tuh? Kalau pergantian talent memang pernah ada. Nah, dan alhamdulillah selain pergantian kita juga akan menambah talent. Banyak CLM sebenarnya yang pengen bergabung di Lenggang Manajemen. Makanya kita buat ada namanya Lenggang Manajemen, ada Lenggang Community. Oh beda ya? Komunitas. Jadi walaupun dia tidak masuk di manajemen, selama dia simpatisan atau dia bisa bekerja sama dengan kita, ibaratnya itu tidak ada niat lain, artinya sama-sama tulus, insya Allah kita akan gabungkan di Lenggang Community. Oh di situ. Dan keduanya memang aktif ya sama dengan saat ini? Sampai dengan saat ini aktif. Salah satu contoh sinergi yang nyata ini adalah The Capcus. Oh itu tadi. Jadi sampai hari ini saya sendiri pribadi tidak pernah memanajemeni The Capcus. Tetap Mas Joko Hero sebagai produser, owner. Tapi dalam hal promosi kita membantu. Kita yang diutamakan oleh grup The Capcus. Nah, itu salah satu sinergi yang nyata dan sampai hari ini terjalin harmonis. Luar biasa sekali ya. Oke baik, kalau itu Kak Riki, Mbak Yani dan juga Sinta, kita break dulu ya untuk dengar ke beberapa informasi yang lewat berikut ini. Mance Becek jangan kemana-mana, kaki kita bakal balik lagi tetap di sini di obrolan komunitas Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Mas, ini Mas baksonya Mas. Udah nyampe bakso. Iya, masih panas nih. Ayo kita makan aja lah. Makan leh, ngapa kamu diem? Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja. Emang kenapa mangkok kamu leh? Saya mau yang itu. Apa bedanya mangkok saya ini? Ada gambar ayamnya. Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam? Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah. Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana? Pokoknya maunya yang gambar ayam. Ngeyel bener kamu ini, leh. Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia.
Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdenshen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, selamat pagi, kami sapa dulu pagi menjelang siang mungkin ini lebih tepatnya ya, yang lagi menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Pro 4 Palembang. Jadi kita masih bersama dengan kawan-kawan dari Lenggang Manajemen Palembang, dan kami menyapa juga untuk Mance Bice yang monitor melalui aplikasi di RRI Digital. Silakan mungkin yang pengen komen juga di sana. Jadi kita bakal bacakan juga komennya ya. Mumpung masih ada 3 narasumber kita, ada Kak Riki, ada juga Sinta, ada juga Mbak Yani. Kita masih ngomongin terkait dengan mana tadi tuh. Oke, iya, kita masih berbicara mengenai inspirasi di balik sebuah karya kayak itu namanya bicara. Oke, dan mengenai karya kita pengen tahu ke Kak Riki lagi. Sampai kapan nih Kak bakal berkarya? Kalau di Lenggang, kalau saya sendiri, saya pernah ngomong ke teman-teman saya di Lenggang, selama masih ada saya, insya Allah Lenggang akan tetap ada, gitu. Jadi sama seperti idola saya Bang Haji, Roma Irama, selama ada Roma Irama ada Soneta katanya. Nah, itu artinya seumur hidup. Ya syukur-syukur insya Allah kalau Lenggang ini nanti akan berjalan menjadi suatu lembaga yang besar, mungkin bisa diwariskan gitu, ke keluarga besarnya Lenggang sendiri. Nah jadi untuk kedepannya memang kita akan terus berkarya Cik Ilham, baik lagu maupun seperti film juga kita akan tetap garap gitu, karena memang jiwa kita tuh di situ sebenarnya. Jiwa seni tadi ya. Jiwa seni. Dan dalam waktu dekat mungkin Lenggang akan ada gagasan apa yang bakal dilakukan? Dalam waktu dekat kebetulan saya akan mengadakan salah satu kegiatan yang sifatnya sedikit komersil, tapi juga akan mengangkat tentang pariwisata Palembang. Apa tuh? Akan mengadakan lomba sejenis pemilihan putra putri pariwisata. Oh itu. Kebetulan saya mendapatkan SK dari Jakarta, dapat lisensi resmi, dan untuk Sumatera Selatan saya sebagai regional manager untuk salah satu yayasan. Oh itu.
Jadi Lenggang yang pegang lisensinya kayak gitu untuk Lisensinya dipegang penyelenggaraan. Ya betul. Kapan tuh bakal digelar? Rencananya insya Allah di bulan depan kita akan sudah mulai pendaftaran. Oktober ya? Ya mungkin akhir bulan ini kita akan mulai bagi-bagi informasi melalui flyernya dulu. Oke, jadi dinantikan. Ini fokusnya ke remaja mungkin? Ke remaja. Ya mungkin akan dilebatkan semua yang terlibat di dalam Lenggang. Kita juga akan bekerjasama dengan beberapa instansi swasta atau mungkin pemerintah juga. Oke, luar biasa. Ini event akbar juga ya termasuk akbar, ya? Mudah-mudahan. Untuk di agenda Lenggang. Ya, baik. Mbak Yani ini asli dari desa ini Meranjat tadi ya, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, melihat dengan giatnya Mbak Yani bikin single dan sampai dengan sudah dirilis lagunya ini, bagaimana sih respon dari masyarakat terutama dan juga pemerintah setempat kayak itu? Ada dukungan kayak apa nih? Alhamdulillah untuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Luar biasa. Misalkan contohnya di rilis lagu perdananya Yani Yadin Curhat, yang judul ciptaan Bang Armadi Raga, itu di launchingnya di komplek perkantoran terpadu Tanjung Senai. Di Tanjung Senai. Dibuka langsung oleh Bapak Haji Ardani, Wakil Bupati, dan juga para pejabat di Kabupaten Ogan Ilir. Sampai ada sinergi kayak itu, bagaimana melihat sampai sejauh itu Mbak Yani sebagai seorang penyanyi? Tambah semangat pasti ya? Iya, tambah semangat. Kebenaran Mbak Yani adalah bendahara umum Dewan Kesenian Kabupaten Ogan Ilir. Itu termasuk di situ ya? Iya, jadi bisa dibuka launchingnya di situ melalui Dewan Kesenian. Oke, nah ini kembali ke penyanyi lagi, kita pengen tahu menurut dari pendapat atau pandangan Mbak Yani, seseorang penyanyi profesional itu apa yang perlu dipegang? Seorang penyanyi yang profesional itu dia sudah mempunyai lagu sendiri. Itu poin pertamanya ya. Kedua dia harus bisa memberikan contoh, contoh cara menyanyi, misal sedikit memberikan pelajaran untuk adik-adik yang akan menekuni dunia tarik suara. Jadi 2 poin itu yang paling penting ya. Jadi memang profesional. Di atas panggung juga pengaruhnya mungkin pernah ada Mbak Yani ada pengalaman situasi hati lagi gundah gulana tapi dituntut untuk di atas panggung itu bernyanyi dengan enjoy kayak itu, pernah ada pengalaman kayak itu? Pernah kita kan yang namanya manusia ada problem masalah. Pasti. Kan tapi kita harus tetap di situ tampil maksimal. Kita kedepankan dulu. Urusan pribadi kita kedepankan dulu, kita tampil dulu. Setelah itu baru kita jangan dicampur adukan ya. Jangan dicampur adukan. Karena menjaga profesionalisme yang tadi kita pegang kayak itu. Nah, ini nama Yani Yadin. Biasa kan penyanyi atau pelaku seni itu beda nama asli, beda juga nama di panggung. Kalau nama Yani Yadin ini memang asli atau nama panggung nih? Nama panggung. Karena awal mulanya itu pas begitu pembuatan single perdana Curhat itu, setelah keluar dari studio, kita kan adakan kayak rapat itu ya? Rapat dengan arrangernya Mas Acip Jailani sama Mas Ancing Nur ya di situ. Di studio SPR Jakarta Timur. Mbak Yani namanya asli siapa? Terus aku sebutin dia. Kalau penyanyi itu biasanya punya nama artis gitu dia kan. Siapa ya aku bilang gitu. Mbak Yani lah apa. Gini aja aku. Kalau Yani Yadin gimana? Terus dia tanya Yani Yadin itu nama kamu? Iya. Terus Yadin itu siapa? Itu Yadin itu nama papa. Bagus kata Bang Acip Jalani. Itu insya Allah setiap penyanyi yang melibatkan nama orang tua di belakang itu insya Allah nanti barokah katanya. Mengiring doa orang tua gitu ya. Iya betul. Terus aku dari sana koordinasi sama suami dan juga papa. Ya silakan kata papa. Nanti masalah aja kan. Jadi memberikan restu juga kayak itu ya. Betul. Oke, baik. Nah, kalau Kak Riki juga termasuk di Lenggang kayak ada pemberian nama juga dak? Biasanya kayak itu kan? Ada dak? Ya, kalau saya sendiri kan kata Cik Ilham tadi lebih familiar dipanggil Ricky Lenggang. Kalau dulu sebelumnya Ricky Sultan. Oh itu. Iya. Dulu punya grup juga namanya Sultan. Itu. Makanya punya anak namanya Sultan. Nah kalau saya sendiri sebenarnya Cik Ilham banyak sih cita-cita saya di musik ini sebenarnya pengennya di dangdut. Gitu.
Karena memang basic saya di dangdut. Pengen dikenal sebagai penyanyi dangdut. Tapi malah keluar pertama kali single saya itu lagu rock. Gara-gara film Mardika kemarin. Oh, itu tadi. Kita mencoba mencari talent penyanyi, kata arrangernya kayaknya nggak ada yang cocok, jadi balik ke Bandar katanya. Jadi terpaksa Kak Riki yang nyanyiin lagu itu. Padahal saya pengen di Palembang ini dikenal sebagai penyanyi Melayu atau dangdut, karena basicnya di situ. Makanya, kenapa tuh Melayu dangdut menurut Kak Riki lebih menarik tuh apa alasannya? Karena pertama memang basicnya di situ dari kecil. Saya suka dulu saya mengidolakan sama almarhum Abim Ngesti. Oh, Abim Ngesti. Makanya kalau di sekolah SD dulu kalau disuruh nyanyi pasti lagu-lagu beliau. Sonia, lagu Sonia kayak itu ya. Sebelum Sonia malah. Oh, sebelum Sonia lagi. Lagu Pangeran Dangdut, ini dangdut, anak pintar, nah banyak duit segala macam. Dari zaman dia masih kecil ya. Masih kecil gitu. Makanya kawan-kawan aku dulu ngomong, "Ki, ini ciptaan kau deh, bukan ini lagu Abim Ngesti." Gitu. Karena memang marwahnya sudah ke bawah ya. Iya. Nah, jadi memang salah satu makanan pokok orang Indonesia itu kan nasi kan. Nah, kalau musiknya ya dangdut. Walaupun saya juga alhamdulillah beberapa lagu lain ya seperti lagu jazz, lagu pop, lagu barat, bahkan lagu India, Mandarin bisa kita bawakan. Semalam juga kita bawa lagu barat, lagu Elvis Presley. I think they call this love. Ya, artinya cari aja di YouTube. Gitu. Jadi memang Indonesia itu dangdut is the music of my country kan. Iya, makanan pokok itu tetap ke situ. Gitu. Oke, mungkin ada rencana KG Lenggang dan Mbak Yani Yadin akan membuat satu single sama-sama nyanyi keroyokan kan tuh. Ya, insya Allah ya didoain ya. Didoain, kita juga minta supaya Pak Isnin Rais SP itu produser saya dan juga mensupport kan di lagu-lagu saya. Beliau adalah produser, dia juga suami saya. Jadi insya Allah nanti kita akan kolaborasi dengan Lenggang Management untuk membuat single sama-sama keroyokan. Oke. Nah, kalau Sinta ada kesempatan kayak itu dengan Mbak Yani Yadin dengan Kak Riki untuk kolaborasi itu lebih tertarik juga ya untuk dangdut. Memang katanya tadi memang hobi dangdut juga. Iya, memang hobi dangdut. Cuman dangdutnya lebih kemana nih? Mengikuti zaman sekarang yang banyak kontemporer atau yang lebih tertariknya kayak Mbak Yani juga klasik? Sebenarnya kalau dangdutnya lebih yang klasik, yang kayak zaman-zaman dulu. Yang asli ya? Ya, yang asli. Alasannya apa tuh? Lebih enak dengarnya kayak gitu. Sudah tuh cengkoknya juga lebih cepat dangdutnya dihafal. Gitu. Nah, kalau yang zaman sekarang ini kan sudah banyak fibra cengkok yang agak sedikit ditambah-tambahin. Oke, karena memang dangdut itu identik dengan cengkok kan. Cengkok, iya. Kalau udah kata cengkok artinya apa nih? Melayu atau dangdut? Beda ya. Pop ya. Ada juga dangdut yang nggak pakai cengkok. Ada ya? Ada. Contohnya lagu Titi Kamal. Oh, yang itu ya, film itu. Itu kan satu kaset nggak ada cengkok, tapi musiknya tetap dangdut. Tapi memang ibaratnya tuh nyawa dangdut tuh memang dicengkok. Sama musik gendangnya juga kan. Iya, makanya kata Elvi Sukaisi, setiap dalam satu lagu tuh pasti ada racunnya. Nah, di mana lagu racunnya itu pasti akan ditemukan. Di cengkok itu tadi. Cengkok itu biasanya ada beberapa lirik yang merupakan racun dari lagu itu. Gitu. Dan kalau Kak Riki hafal nama-nama talent yang ada di Lenggang sama dengan saat ini? Kalau saat ini kita punya yang paling muda ya, itu ada Angel, beliau penyanyi, pemain film, bisa nge-MC juga. Oh, bisa nge-MC juga. Iya. Ada Sinta Anggraini atau Sinta Anggra, ada Yani Yadin, dan saya sendiri. Oke. Ada artis cilik, ada Hafiz di situ, ada Mbak Tika. Oke. Nah, terus ada sinergi kita Joko Hero, Owan Geribo. Owan Geribo ini sebenarnya rocker. Dia rocker yang bisa menyanyi dangdut. Oh, itu. Makanya di Capcus itu kompleks. Mas Joko dengan logat Jawanya, Wawan dengan gaya rockernya, Sinta dengan gaya dangdutnya. Makanya pas Capcus itu. Jadi ada warna suara masing-masing ya. Betul. Ada kemarin Ropi Ilova, tapi sekarang beliau sudah bermanajemen sendiri, sudah alhamdulillah sudah sukses. Sekarang beliau selain jadi penyanyi juga jadi penyiar di salah satu stasiun swasta. Oh, sudah siaran di radio juga. Sudah di TV. Oh, di TV. Jadi announcer di TV. Gitu, sudah bisa mandiri, bisa memproduseri dan
memanajemen ini juga. Dan alhamdulillah itu amal jariah bagi kami semua. Amin ya gitu. rabbal alamin. Nah, makanya karena basic kami di dangdut, basic saya terutama, saya membuat lagu, menciptakan lagu kemarin Rofi duet sama Angel. Oh, pernah ya waktu lagu, itu ya. Lagu band, tapi nuansanya tetap pakai cengko. Oh, Jadi itu. kayak lagu-lagu Malaysia. Makanya orang dengarnya kok ngapo Malaysia musiknya band tapi cengkoknya Roma Irama. Nah, itu. Karena udah baca makanan pokok tadi. Karena di sana itu tadi Kak ya. Iya betul. Oke, baik. Nah, ini kalau buat apa namanya tuh di Kariki Dewe tadi sudah ya untuk di gagasan di dalam waktu dekat untuk Dalam waktu lenggang. dekat, ya. Untuk pesan mungkin kepada pencinta seni atau yang pengen terjun ke dunia seni, apa yang perlu dipegang tuh? Jadi untuk pencinta seni atau bagi anak muda ya yang pengen bergelut di dunia seni, pertama pandanglah seni itu sebagai suatu keindahan. Jangan pernah memilah-milah, oh ini jenis musiknya kampungan, ini jenisnya modern, ini jenisnya keren. Enggak, semua musik itu sama, semua musik itu suci kalau kata Bang Haji. Nah tinggal cara kita merangkum musik itu, apakah mengandung unsur maksiat ataukah lebih banyak manfaatnya. Gitu. Makanya kalau kita buat lagu, walaupun liriknya percintaan, kita tidak liriknya yang ngomong yang mungkin yang seronok ya seronok, kurang ajar segala macam. Minimal ya ada edukasi di situ. Walaupun ada temanya percintaan, sakit hati, tapi setidaknya ada motivasi juga di dalam itu. Ada pesan. Ada pesan. Makanya di lagu Hanya Milik Orang, Ropi dan Angel, saya buat lagu itu ada motivasinya. Motivasinya itu adalah tentang keikhlasan. Jadi walaupun ceritanya kan 1 tahun pacaran, ternyata pacarnya ini sudah dijodohkan sama orang tuanya. Jadi akhirnya dia ikhlas. Jadi memang ini ciptaan Kak Riki langsung ya? Ciptaan saya langsung, dinyanyikan oleh talent saya waktu itu Ropi dan Angel. Video klipnya juga digarap oleh timnya Wawan Ngeribo, Bagas. Nah itu alhamdulillah di syutingnya juga di Palembang. Ada juga lagu-lagu daerah saya buat bersama teman-teman saya yang lama dulu. Ada lagu Semangat Wong Kito, ada beberapa lagu yang lain juga. Dan mungkin dalam waktu dekat Mbak Yani juga mungkin pernah diceritakan oleh pencipta lagunya. Saya saat ini sedang dikejar oleh salah satu pencipta lagu nasional, Bang Suto Pranto. Kenapa tuh? Jadi beliau itu pernah ngobrol waktu ke Palembang. Dia ada menciptakan lagu untuk almarhum Meggy Z. Itu. Dan lagu itu yang tadi disebut Pabrik Uang ya. Nah, dan itu belum sempat rilis video klip asli dangdutnya karena filenya hilang. Waduh. Nah, jadi Mas Suto Pranto Bang Zul Jambak maksudnya. Bang Zul Jambak, maaf kami koreksi, Zul Jambak. Ya, jadi Bang Zul Jambak menciptakan lagu Pabrik Uang. Dia ganti judulnya menjadi Sapi Perah. Jadi dia minta Bang Riki kamu nyanyiin lagu ini. Nah, saya tanya ini nanti gimana Bang? Ini apa jadinya cover atau enggak? Enggak, ini lagu kamu original sendiri ya? karena saya penciptanya katanya. Yang sudah keluar itu versi remix. Versi dangdut belum ada sampai sekarang. Kalaupun ada versinya Bang Zul Jambak langsung. Makanya dia minta kemarin ajaklah ngobrol katanya Kak Rais, suaminya Mbak Yani Adin atau Mas Joko untuk membuat musik ini. Saya minta Bang Riki yang nyanyi katanya. Ya, alhamdulillah satu kehormatan bagi saya. Ini menjadi suatu peluang juga Kak Suatu peluang. Jadi alhamdulillah selain di lenggang ini saya manajemen, ternyata saya baru sadar saya juga talent ternyata. Ya selagi ada itu memang peluang yang baik untuk bisa kita jalani, kenapa tidak ya untuk dicoba. Luar biasa. Kalau Mbak Yani apa pesannya pengen disampaikan ini untuk pendengar kita? Untuk pendengar RRI dimanapun berada. Request lagu Mbak Yani mungkin. Khususnya di dangdut ya. Tetap request terus lagu-lagunya Mbak Yani Adin ya. Terus untuk tetap mencintai lagu dangdut original. Dan dangdut adalah identitas kita Indonesia. Budaya. Harus kita banggain kata Mbak Yani ya. Oke, baik. Sinta apa tambahannya mungkin? Untuk pesan penutup, baik untuk Kak Riki sebagai ketua lenggang atau untuk sesama pencinta seni juga pendengar kita apa ya? Pokoknya tetap cintai lagu-lagu kita, Indonesia terutama dangdut kan kayak gitu. Karena dangdut itu sebenarnya jujur ya, Indiktif tuh seneng dengan kalau dangdut tuh pasti kalau kita pesan dangdut nih, pasti kalau dangdut pasti goyang. Ikutan goyang kalau ya, udah terpancing gitu. Iya, kalau udah benar-benar cinta dangdut
sejauh apa dangdut itu kalau telinganya dengar pasti langsung joget. Refleks dewek kaki ikutan Iya, ya. benar. Minimal kaki. Iya. Jadi dangdut itu bagi pendengar yang emang hobi ada warna sendiri di telinganya. Jadi memang sudah familiar ya di telinga Iya, wong benar. Indonesia tuh dangdut tuh memang sudah sangat memarwah sekali Mbak tuh ya. Oke lah kalau itu. Baik, terima kasih sekali lagi waktunya, dan ini sesuai dengan permintaan kita tadi, boleh dong Mbak Yani dan juga Sinta ini akan menyanyikan lagu asli dari Mbak Yani Yadin, judulnya Cinta Abadi. Oke ya. Dan ini juga akan sekaligus menutup perjumpaan kita Mance BC untuk di obrolan komunitas edisi Sabtu tanggal 27 September 2025 ya. Dan sekali lagi Kak Riki terima kasih. Sama-sama Cik Ilham dan sama-sama semua pendengar RRI Pro 4 Palembang. Ya, doa kami mudah-mudahan selalu Lenggang ini semakin berjaya, Cak Jo. Amin. Dan juga semakin banyak karya yang dikeluarkan, dan juga talenta yang dilahirkan ya melalui Lenggang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Ilham. Oke, baik, Mance BC, ini dia persembahan spesial Mbak Yani Yadin dan juga Sinta dengan judul lagu Cinta Abadi. Sekaligus lagu ini akan menutup perjumpaan kita, dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh-jauh mata memandang, yang terbayang dirimu sayang, layang-layang di pohon jati, hanya dirimu pujaan hati, dari mata turun ke hati sayang, cintaku ini cinta sejati. Buah duku komring Palembang pastilah manis enak rasanya, cintaku untukmu sayang, cinta abadi selamanya. Ku serahkan jiwa dan ragaku hanyalah padamu, takkan berubah. Ku sandarkan seluruh hidupku hanyalah padamu yang aku cinta. Oh indahnya, oh bahagia, karena kita saling meminta. Layang-layang di pohon jati, hanya
serahkan jiwa dan ragaku hanyalah padamu, takkan berubah. Ku sandarkan seluruh hidupku hanyalah padamu yang aku cinta. Oh indahnya, oh bahagia, karena kita saling mengingat. Layang-layang di pohon jati, hanya dirimu pujaan hati. Dari mata turun ke hati, sayang, cintaku ini cinta sejati. Buah itu kambing Palembang, pastilah manis enak rasanya. Cintaku untukmu sayang, cinta abadi selamanya. Buah duku kambing Palembang, pastilah manis enak rasanya. Cintaku untukmu sayang, cinta abadi selamanya. Buah duku kambing Palembang, pastilah manis enak rasanya. Cintaku untukmu sayang, cinta abadi selamanya. Beli perhiasan gelang Swaso. Gelang Swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pelok tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang. Majeng bebaso Palembang. Sinten nami Gencang Niko. Sinten siapa nami nama Gencang kawan Niko. kamu. Sinten nami Gencang Niko. Artinya siapa nama kawan kamu. Itulah tadi Majeng bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke bae, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.